Assalamualaikum Football United. Kali ini preview Europa League leg kedua babak 16 besar. Manchester United akan bertandang nih, akan ke Spanyol menghadapi tuan rumah Real Betis. Di leg pertama Manchester United menang dengan sangat meyakinkan, skornya pun juga sangat mencolok 4-1. Ini tentu saja meringankan dalam tanda kutip ya bagi Manchester United untuk menghadapi leg kedua di kandang Real Betis. Namun demikian, menurut gua Manchester United datang ke Spanyol, ke kandang Real Betis ini dengan situasi yang tidak 100%. Kenapa? Ada dua hal. Nomor satu, situasi skuad. Terlihat ketika seri menghadapi Southampton 0-0 walaupun Manchester United bermain dengan 10 pemain, kedalaman skuad menurut gua ini mengkhawatirkan bisa menjadi pemicu kelelahan dari skuad Erik ten Hag. Lalu nomor 2, ya namanya sepak bola, Manchester United pernah kehilangan fokus dalam waktu yang sangat singkat, lalu kebobolan gol yang sangat banyak ketika menghadapi Liverpool. Hal ini bisa saja terjadi dan bisa saja juga dipicu karena situasi fisik. Karena situasi fisik yang lelah, maka fokus akan berkurang. Dalam waktu singkat, di sepak bola, 2 pekan yang lalu Manchester United ya kalah telak dan ini harus jadi pelajaran ya. Maksud gue, walaupun ringan, dalam tanda kutip karena Manchester United sudah menang 4-1, tapi segala sesuatu itu masih mungkin terjadi dan ini harus diwaspadai. Kalau gue melihat jadwal Manchester United, 3 hari setelah menghadapi Real Betis, Manchester United ini akan bermain di kandang sendiri menghadapi Fulham di ajang Piala FA. Erik ten Hag ini punya kecenderungan untuk menurunkan pemain terbaiknya dengan tujuan memenangkan pertandingan di apapun kompetisinya. Sehingga sangat mungkin terjadi menghadapi Real Betis, Manchester United mayoritas akan menurunkan pemain utamanya. Pun juga nanti ketika menghadapi Fulham akan berusaha untuk menurunkan skuad terbaiknya juga. Nah, Erik ten Hag di beberapa wawancara terakhir sangat dia tidak ingin mencari kambing hitam dengan jadwal yang ketat, dengan kelelahan. Wah, agak beribet nih. Erik ten Hag tidak ingin melihat ke arah sana, tapi ke faktor-faktor lainnya ya. Ketika menang 4-1 menghadapi Real Betis, Manchester United ini kan sebenarnya dalam situasi yang tidak bagus karena di pertandingan sebelumnya kalah telak menghadapi rival Liverpool. Ketika menghadapi Real Betis, apakah akan bounce back? Real Betis lolos ke babak 16 besar Europa League ini dengan status juara grup, sehingga ya ini tim harus diwaspadai juga. Tim yang diasuh oleh Manuel Pellegrini yang juga punya pengalaman melatih di Premier League bersama Manchester City dan juga West Ham United. Nah, ketika itu ini merupakan starting 11. Varane, Martinez, Shaw, Dalot. Pemain yang sama yang diturunkan ketika menghadapi Liverpool. Nah, posisi rata-rata ketika itu di babak pertama itu seperti ini. Luke Shaw di kiri dengan Marcus Rashford. Luke Shaw cukup tinggi naiknya ya. Sementara di kiri, Diogo Dalot itu gue kasih tanda panah karena nampak ada gap dengan Anthony. Sehingga serangan dari sebelah kanan Manchester United ini tidak seaktif ataupun seatraktif sebelah kiri Manchester United. Lalu juga bagaimana lining up atau hubungan antara Casemiro dengan Fred di lini tengah ini bahu-membahu. Sementara Bruno Fernandes cenderung lebih ke kanan dengan peran yang lebih bebas. Rafael Varane juga cenderung lebih ke kanan karena menurut gua lebih banyak membackup posisi dari seorang Diogo Dalot. Statistik di pertandingan tersebut, Manchester United expected goals-nya luar biasa, ada 3,21 dan mampu mencetak 4 gol, jadi di atas expected goals. Ball possession unggul, total shots tuh bisa dilihat 25, on targetnya 13. Sangat-sangat mendominasi, sangat-sangat tajam. Sehingga gue harapkan bisa diulangi ya performa seperti ini.
Menghadapi Real Betis, Manchester United mayoritas serangannya berada di sisi kanan. Babak pertama ada Dalot, babak kedua Aaron Wan-Bissaka yang tampil lebih bagus bahkan dari Diogo Dalot, dan tentu saja ada seorang Anthony di sisi kanan. Sementara di pertandingan terakhir, ini posisi rata-rata pemain Manchester United, tentu saja bermain 10 pemain. Manchester United menumpuk pemain di tengah, dengan di belakang itu ada Aaron Wan-Bissaka, Varane, dan juga Lisandro Martinez. Luke Shaw, walaupun posisinya tinggi, tapi bagaimana transisinya menurut gue cukup bagus. Dan di tengah ada Jadon Sancho di sana tuh ya, bersama dengan Bruno Fernandes. Pemain nomor 18 Casemiro nampak di tengah, tapi tentu saja setelah 30 sekian menit kan di babak pertama dia keluar karena mendapat kartu merah. Real Betis di pertandingan terakhir, artinya setelah mereka kalah telak menghadapi Manchester United, mereka ini tandang ke Villarreal. Berhasil menahan 1-1. Walaupun di pertandingan tersebut ball possession lebih dikuasai tuan rumah, maupun juga shot on goals hampir berimbang, 4-3. Maksud gua, Real Betis ada bounce back juga nih, walaupun tidak setelak Manchester United. Mereka mampu menahan Villarreal. Expected goals juga sama kuat nih, 1, sekian, 1, sekian. Manuel Pellegrini menurut gua memperbaiki ini performa lini belakangnya ketika menghadapi Villarreal. Dari yang kebobolan 4, hanya kebobolan 1. Dari yang kalah telak, mereka mampu menahan seri. Sekarang, bagaimana perkiraan formasi dari Manchester United? Ini ada 2 perkiraan dan juga pengharapan. Perkiraan bisa saja Erik ten Hag menurunkan kembali skuad terkuatnya. Aaron Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw, Casemiro yang akan absen mulai pertandingan menghadapi Fulham dan pertandingan kompetisi Liga Inggris, yaitu pertandingan lokal. Ini sangat mungkin akan dimanfaatkan betul ketika menghadapi Real Betis nanti. Artinya akan mendapatkan menit bermain dari awal. Sangat mungkin berduet dengan Fred, di mana Fred ini nampak disimpan ya ketika menghadapi Southampton, menit bermainnya tidak banyak. Lalu di depan ada Anthony, Bruno Fernandes, Rashford, dan juga Wout Weghorst. Ini perkiraan gue. Sementara pengharapan gue seperti ini. David De Gea, lalu di depannya ada Harry Maguire berduet dengan Luke Shaw, di sebelah kiri Tyrell Malacia, di kanan Diogo Dalot. Kenapa? Gue melihat pemain Manchester United ketika menghadapi Southampton, utamanya pemain belakang, utamanya back sayap, kelelahan. Back sayap ini dituntut betul untuk melakukan transisi yang cepat, bertahan ke menyerang ke bertahan. Manchester United di babak kedua ketika menghadapi Southampton tidak bermain bertahan. Tetap berusaha untuk meraih kemenangan, walaupun sekali lagi bermain dengan 10 pemain. Konsekuensinya apa? Pergerakan fisik yang sangat banyak. Ini juga terjadi di lini tengah. Oleh karena itulah gue lebih memilih untuk menduetkan Casemiro dengan Fred yang menit bermainnya tidak tinggi ketika menghadapi Southampton. Sementara di lini depan, Anthony, Bruno Fernandes, dan juga Marcus Rashford. Kenapa Anthony? Kenapa tidak Facundo Pellistri? Gue berpikir Facundo Pellistri akan diberikan menit bermain, tapi tidak dari awal. Tetap Anthony untuk mengembalikan kepercayaan diri atau lebih meningkatkan lagi kepercayaan diri Anthony, karena banyak mendapatkan kritik dari performanya sejauh ini. Dan gue juga melihat lining up antara Dalot dan juga Anthony ini mudah-mudahan bisa terjadi lebih bagus. Anthony selain menyerang, dia juga sangat cepat ketika harus turun ke belakang, bertransisi dari menyerang ke bertahan, sehingga gue memilih Anthony di sebelah kanan. Rashford, mesin gol Manchester United saat ini, dan juga di depan ada Wout Weghorst. Bruno Fernandes jelas motor di lini tengah. Kendati demikian, nanti setelah pertandingan berjalan, bisa saja ketiga pemain ini dimasukkan, Facundo Pellistri, Scott McTominay, dan juga di kiri Jadon Sancho, dengan mengistirahatkan Bruno Fernandes, Anthony, dan juga Wout Weghorst, ya. Jadi mendorong Marcus Rashford ke depan, menempatkan Casemiro sebagai breaker. Facundo Pellistri menurut gua harus terus diberikan menit bermain, tapi harus hati-hati nih, jangan terlalu drastis. Harus setahap demi setahap. Perkembangannya terlihat memang semakin bagus ya, pemain muda dari Uruguay ini.
Sementara Scott McTominay ketika menghadapi Southampton, gue lihat dia tampil bagus. Dia bisa memenangkan duel di lini tengah, dia bisa memutus serangan juga dari Southampton, kendati pun kalah jumlah pemain, pergerakannya pun juga oke. Dan menurut gue kenapa tidak diberikan kesempatan lagi bermain ketika menghadapi Real Betis. Toh juga Manchester United di lini tengah pilihannya tidak banyak, terutama setelah nanti ini ya, pertandingan menghadapi Real Betis, Casemiro tidak akan bermain. Jadi menurut gue memberikan menit bermain bagi Scott McTominay supaya dia ada adaptasi lah. Adaptasi ke permainan di atas lapangan, karena menurut gue besar kemungkinan dia juga akan bermain ketika menghadapi Fulham. Sebelum ke perkiraan skor, ini dia penampilan Real Betis di beberapa pertandingan terakhir di kandang sendiri. Ternyata tidak superior banget ya. Mampu menahan Real Madrid di pertandingan terakhir, walaupun Real Madrid sangat mendominasi. Setelahnya gagal untuk clean sheet. Terakhir clean sheet adalah ketika menghadapi Athletic Bilbao. Oleh karena itu, gua prediksi atau gua perkiraan, sekali lagi hanya ringan amatiran, Manchester United akan mampu menangkan pertandingan ini dengan skor tipis 0-1. Sama seperti ketika Manchester United menang juga di Spanyol ketika menghadapi Real Sociedad. Menghadapi Real Betis tentu saja di Spanyol musim ini akan menjadi yang kedua. Karena yang pertama ketika pertandingan uji coba, Manchester United pada saat itu kalah 1-0. Tapi tentu saja tampil dengan tanpa banyak pemain inti. Dan nanti menurut gua, dan gua harapkan Erik ten Hag ya berani melakukan rotasi. Dan yang paling terpenting adalah konsentrasi lini pertahanan yang kuat. Real Betis sudah tertinggal dari sisi agregat. Mereka harus mengejar 3 gol dan bukan tidak mungkin pasukan Manuel Pellegrini ini akan tampil ofensif, tampil agresif dari menit awal. Sehingga bagaimana konsentrasi, fokus, dan juga solid, terutama di lini tengah dan juga lini belakang, ini sangat penting. Casemiro gue harapkan akan bisa menjadi tameng seperti biasa di depan kuartet lini pertahanan Manchester United. Dan kalau seandainya yang dimainkan Harry Maguire ataupun juga Luke Shaw, gue harapkan bisa tampil fokus dengan konsentrasi penuh. Kurang lebih demikian bagaimana Sobat Football United. Ada prediksi skor, ada perkiraan formasi, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.